Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi Sejarah Indonesia kelas 12 semester ke-1, yaitu bab pertama mengenai upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kita ketahui bahwa setelah Indonesia merdeka, kita tidak begitu saja merasa aman di dalam negeri kita sendiri. Tentunya masih terdapat banyak ancaman-ancaman yang datang silih berganti, baik itu ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar negeri. Nah, di sini ancaman dari dalam negeri itu berupa pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh orang Indonesia itu sendiri. Tentunya pemberontakan itu yang pertama ada yang berkaitan dengan ideologi, yang kedua ada yang berkaitan dengan kepentingan, dan yang ketiga ada yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pada kali ini saya akan menjelaskan dua dari sekian banyak pemberontakan yang terjadi di dalam negeri, yaitu pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi diantaranya ada peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Yang kedua ada juga pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949 sampai 4 Juni 1962. Dan yang ketiga ada juga pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Sedangkan pemberontakan yang berkaitan dengan kepentingan itu dibagi menjadi tiga. Pertama ada Angkatan Perang Ratu Adil yang digagas oleh Raymond Westerling. Yang kedua ada pemberontakan Andi Ajis. Dan yang ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang ketiga yaitu pemberontakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Di antaranya ada Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Dan yang kedua pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, beserta persoalan negara federal dengan BFO atau Beacon Comes for Federal Overlord. Nah, pada kali ini tentunya saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan dari materi-materi di atas, namun saya akan menjelaskan secara bertahap. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi pemberontakan di dalam negeri yang berkaitan dengan ideologi. Pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Pemberontakan PKI Madiun itu dilatar belakangi oleh jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Karena Kabinet Amir Syarifuddin tidak mendapatkan lagi kepercayaan dari publik. Sebab di perundingan Renville, Amir Syarifuddin lebih memihak kepada Belanda daripada kepada Indonesia. Akhirnya Kabinet Amir Syarifuddin digulingkan lalu digantikan dengan Kabinet Muhammad Hatta. Nah, di sini ada rasa iri, ada rasa ingin balas dendam dari Amir Syarifuddin terhadap Kabinet Muhammad Hatta. Maka dia membentuk Front Demokrasi Rakyat. Nah, setelah membentuk Front Demokrasi Rakyat, beliau merekrut anggota-anggota agar mau bergabung ke dalam Front Demokrasi Rakyat. Lalu setelah itu tidak lama kemudian, sahabat Amir Syarifuddin yang bernama Musso pulang dari Uni Soviet ke Indonesia. Di sini Musso ini menghidupkan kembali PKI yang telah lama membeku sejak penjajahan Belanda tahun 1926. Nah, di sini Musso memberikan usulan kepada Amir Syarifuddin agar Front Demokrasi Rakyat dilebur ke dalam PKI. Akhirnya Musso dan Amir Syarifuddin mendirikan PKI yang saat itu berdiri di Madiun pada tanggal 26 Februari 1948. Setelah menjadi ketua PKI Madiun, di sini Amir Syarifuddin dan Musso melakukan keliling ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mencari atau merekrut anggota-anggota demi
untuk bergabung ke dalam keanggotaan PKI-nya untuk mendukung partai komunisnya. Nah, di sini banyak sekali, walaupun tidak sebanyak yang diharapkan, tapi ada beberapa rakyat Indonesia yang bergabung ke dalam tokoh keanggotaan PKI tersebut. Nah, tentunya beberapa orang yang bergabung ke dalam tubuh PKI tersebut diketahui oleh Presiden Soekarno. Maka dari situ Soekarno segera mengambil tindakan saat itu. Soekarno mengambil tindakan dengan cara memberikan pilihan kepada rakyat Indonesia. Apakah rakyat Indonesia mau memilih PKI ataukah mau memilih Pancasila dan rakyat NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tentu saja mayoritas rakyat Indonesia, walaupun ada beberapa yang bergabung dengan PKI, lebih memilih Soekarno dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia-nya dibanding dengan PKI. Maka dari itu Soekarno memerintahkan 2 gubernur jenderal besar dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, Soekarno mengutus Kolonel Gatot Subroto untuk memimpin penyerbuan terhadap pemberontak PKI di Madiun. Sedangkan dari Gubernur Jawa Timur, Soekarno mengutus Letnan Kolonel Sungkono untuk menumpas pemberontakan PKI tersebut. Akhirnya setelah digencarkannya serangan dari Divisi 4 di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono, Amir Saripudin dan juga Musso berhasil dihentikan. Pada kisahnya di sini Amir Saripudin dan Musso ditembak mati, sehingga berakhirlah pemberontakan PKI Madiun pada bulan Desember 1948. Itulah sejarah singkat dari pemberontakan PKI Madiun yang terjadi di dalam negeri, yang dimana pemberontakan itu didalangi oleh anggota di dalam negeri itu sendiri. Yang kedua, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Ya. Kalau tadi PKI Madiun itu mengusung agar negara Pancasila ini dijadikan negara komunis, maka Darul Islam di sini ingin mengubah negara yang tadinya berasaskan Pancasila menjadi negara yang berasaskan ideologi Islam. Tokoh utamanya di sini adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Beliau adalah dahulunya salah seorang murid Cokro Aminoto yang berasal dari Partai Syarikat Islam Indonesia. Nah, latar belakang dari terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia ini pada mulanya dilatar belakangi oleh kekecewaan dari Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo terhadap hasil perundingan Renpil, di mana saat itu menurut hasil perundingan Renpil, Jawa Barat harus diserahkan kepada Belanda dan rakyat Jawa Barat harus hijrah ke Jawa Tengah, sehingga memaksa rakyat Jawa Barat hijrah ke Jawa Tengah, dan ini tidak disetujui oleh Kartosuwiryo bersama pengikutnya yang terdiri dari Laskar Hizbullah dan Laskar Fisabilillah. Maka pada saat itu Kartosuwiryo mempunyai sebuah gagasan untuk mendirikan negara Islam. Nah, setelah dilaksanakan perundingan Renpil tersebut, akhirnya bergegaslah para pemimpin TNI berserta rakyat Indonesia hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah untuk memenuhi hasil perundingan Renpil. Namun ternyata kepindahan ini tidak diikuti oleh Kartosuwiryo bersama pengikutnya. Kartosuwiryo bersama pengikutnya di sini yang terdiri dari Laskar Hizbullah dan Fisabilillah tetap berada di Jawa Barat. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, di sini Kartosuwiryo mengusung untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Akhirnya ketika terjadi kekosongan kekuasaan di Jawa Barat, Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949 mendirikan negara Islam Indonesia, dan para pengikutnya diangkat menjadi Tentara Islam Indonesia. Lalu bagaimana permasalahannya?
Permasalahannya muncul ketika divisi Siliwangi yang berada di Jawa Tengah kembali ke Jawa Barat. Nah, ketika TNI dan para rakyat Indonesia kembali dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, di Jawa Barat sudah ada pemerintahan baru yang berasaskan Islam, yaitu pemerintahan Kartosuwiryo bersama Negara Islam Indonesianya. Tentu saja di sini ada dualisme pemerintahan. Yang satu menginginkan agar pemerintahan itu berdasarkan negara kesatuan yang berideologikan Pancasila dan berbineka tunggal ika. Sedangkan yang satu lagi mengusung ideologi yang berasaskan Islam. Maka di sini timbul perbedaan pendapat. Maka dari itu terjadilah bentrok antara pasukan TNI bersama rakyat Indonesia dengan bentrok dengan pasukan Kartosuwiryo bersama Laskar Hizbullah dan Sabilillahnya. Akhirnya langkah pertama untuk meredam konflik tersebut diadakanlah musyawarah antara TNI beserta Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Namun ternyata musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil. Akhirnya pemerintah rakyat Indonesia, khususnya di sini Presiden Soekarno, memberikan tindakan tegas terhadap pemberontakan tersebut. Presiden Soekarno memerintahkan kepada TNI untuk memberlakukan sebuah operasi militer untuk menghentikan Kartosuwiryo bersama pengikutnya. Akhirnya TNI di sini beserta para rakyat Indonesia mengeluarkan sebuah operasi militer yang bernama Operasi Militer Pagar Betis dan Operasi Militer Baratayuda. Pagar Betis di sini artinya setiap daerah yang dikuasai oleh Kartosuwiryo dijaga ketat dari incaran para anggota TNI sehingga gerak Kartosuwiryo lebih dipersempit. Dengan taktik operasi Pagar Betis tersebut, akhirnya Kartosuwiryo berhasil dilumpuhkan. Bahkan Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalaya pada tahun 1962. Tepatnya pada tanggal 4 Juni 1962 di Gunung Geber, Majalaya, Kabupaten Majalengka, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi kesempatan kali ini. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan karena kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi. Adapun kalau ada lebihnya itu adalah berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi hari ini mungkin dicukupkan sekian. Mungkin untuk materi kedepannya kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai konflik upaya dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dari segi yang lain. Misalkan dari segi sistem pemerintahan maupun dari segi kepentingan. Untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.